Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Yopita dan teman saya. Rahmayana Saputri. Dan saya Muhammad Lutfi Adrian. Kami dari ruang R005, kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang Google Drive, itu pengertian dan cara penggunaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Google Drive. Google Drive merupakan media penyimpanan online milik Google yang meluncur pada tanggal 24 April 2012. Google Drive menjadi salah satu cloud storage yang menyediakan ruang penyimpanan hingga 15 GB secara gratis, paling besar ketimbang layanan cloud lainnya. Dengan adanya Google Drive, pengguna bisa menggunakannya untuk berbagai hal seperti backup data, upload file, mengedit file, sinkronisasi dengan perangkat, dan lainnya. Hampir semua produk Google terhubung dengan Google Drive, seperti email, Google Dokumen, Google Slide, Google Sheets, dan lainnya yang masih banyak lagi. Dengan integrasi cloud yang lebih baik dari Google, memudahkan pengguna untuk bekerja sama tim seperti menyelesaikan proyek melalui Google Dokumen hingga melakukan backup data smartphone tanpa takut kehilangan data penting. Semua jenis format dokumen dan file support untuk diunggah ke Google Drive, baik itu foto, gambar, video, audio, file kompres, RAR, zip, dan sejenisnya. Jika pengguna masih merasa kurang puas dengan penyimpanan gratis 15 GB, pengguna bisa upgrade ke paket yang lebih besar dari 100 GB sampai 2 TB karena memiliki integrasi penuh dengan sistem operasi Android. Pengguna juga merasa lebih mudah dalam melakukan backup data. Baiklah, itulah sedikit pengertian mengenai Google Drive dan akan dilanjutkan oleh Saudari Rahmayana itu mengenai fungsi dan manfaat Google Drive. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan juga manfaat penyimpanan di Google Drive. Di antaranya yaitu satu, menyimpan file. Google Drive mempunyai fungsi utama untuk menyimpan file dengan aman. Karena Google Drive dapat menyimpan berbagai bentuk file tanpa harus menyediakan media penyimpanan dalam bentuk fisik, baik itu hard disk, flash disk, ataupun RAM. Karena media penyimpanan online sudah berbasis cloud. Yang kedua yaitu share file. Sama seperti penyimpanan offline, Google Drive juga dapat digunakan untuk saling berbagi file. Nah, yang ketiga yaitu edit file. Google Drive mempunyai fitur yang lengkap dan canggih. Salah satunya yaitu untuk melakukan editing data secara langsung tanpa mendownloadnya lagi. Yang keempat yaitu membackup data. Google Drive pada umumnya digunakan untuk backup data dari komputer atau Android. Nah, manfaatnya di antara lain yaitu satu, data yang tersimpan aman. Google Drive merupakan media penyimpanan data yang paling aman karena saat ini perangkat keras mudah mengalami masalah terutama serangan virus malware. Yang kedua yaitu data mudah digunakan. Sebagai penyimpanan offline, Google Drive dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga yaitu dapat mengirim file berukuran besar. Flash disk mempunyai ukuran yang terbatas, sehingga saat mengirim file yang berukuran besar, kapasitas seringkali tidak cukup dan proses transfer sangat gagal. Nah, dengan menggunakan Google Drive ini, pengguna dapat mengirim file melalui email dengan mudah dan cepat, karena Google Drive mampu mengirim file dengan kapasitas 5 GB bahkan lebih. Dan yang keempat yaitu data tersedia dalam web. Nah, saat pengguna ingin membuka dokumen yang ada dalam Google Drive, pengguna tidak perlu mengcopy dokumen tersebut karena data yang tersimpan dalam Google Drive dapat diakses menggunakan komputer atau smartphone di mana saja. Yang kelima yaitu dapat mengenali kata atau ekspresi. Fitur Google Drive terdapat OCR yang dapat mengenali kata atau ekspresi yang tersimpan pada data saat di-scan. Nah, yang keenam yaitu mempunyai banyak format file. Format file menjadi hal penting saat dokumen tersebut akan dibuka melalui perangkat. Bukan menyediakan format dokumen saja, namun menyediakan berbagai format file seperti PSD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar.
Seperti yang telah dijelaskan tadi, ruang penyimpanan Google Drive yaitu sekitar 15 GB. Nah, yang terakhir yaitu dapat melakukan share file dengan cepat. Google Drive dapat menyimpan data atau file dengan berbagai bentuk. Selain itu, Drive juga dapat digunakan untuk saling berbagi, baik data, audio, dokumen, video, dan sebagainya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahmayana atas penjelasannya mengenai fungsi dan manfaat dari Google Drive. Dan akan dilanjutkan oleh Saudara Lutfi mengenai cara penggunaan Google Drive. Kepada Saudara Lutfi, kami persilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya dalam menggunakan Google Drive sebagai pencadangan file atau membackup file, kemudian file tersebut kita bagikan kepada siapa saja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke Google Drive-nya dengan cara kita masuk ke drive.google.com. Itu untuk laptop. Tapi kalau untuk handphone Android itu bisa di-download melalui Google Play Store dan cari dengan kata kunci Google Drive. Kemudian setelah di-download atau setelah masuk ke dalam linknya, kita masuk ke dalam Google Drive-nya. Dan di sini nanti akan terlihat user interface-nya Google Drive di sini. Dan Google Drive ini kita bisa membuat dokumen dengan cara klik baru, kemudian kita membuat dokumen dengan Google Docs. Google Spreadsheet itu seperti layaknya Microsoft Excel. Google Slide itu layaknya Microsoft PowerPoint, Google Form, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk mengupload file, kita cukup klik upload file. Kalau ingin mengupload langsung dengan foldernya tanpa perlu ribet mengupload file satu-satu, kita cukup klik upload folder. Kalau ingin membuat folder di dalam Google Drive-nya, kita klik membuat folder baru. Jadi dalam kasus ini saya akan membuat folder baru dulu. Dan di kasus ini saya akan terserah ya namanya apa, tapi dalam kasus ini saya akan menamakannya dengan backups. Kemudian setelah folder tersebut dibuat, kita masuk ke dalam folder yang udah kita buat. Kemudian ingin mengupload file dalam folder tersebut dengan caranya kita klik baru, kita klik upload file. Ini untuk ngupload filenya bisa upload satu file atau mungkin bisa ngupload lebih dari satu file langsung tanpa perlu ribet ngupload satu file. Habis itu klik baru, upload satu file lagi, itu kan ribet. Dalam kasus ini saya akan mencoba untuk mengupload lebih dari satu file. Sebagai contoh, tugas dasar-dasar sains dan teknologi dengan tugas bahasa Indonesia. Itu untuk sebagai bentuk contoh. Kemudian setelah itu klik open untuk mengupload filenya. Setelah filenya diupload, dalam kasus ini saya akan membagikan file tersebut dalam satu folder dengan cara kita kembali ke beranda, kemudian kita klik kanan pada backups. Cara untuk membagikan link Google Drive tersebut dengan cara kita klik bagikan. Mohon maaf kalau semisal menunggunya lama. Setelah itu kita klik akses umumnya, jangan dibatasi. Karena kalau misalkan kliknya dibatasi itu akan ribet lagi nantinya. Tapi diganti dengan siapa saja yang memiliki link. Kemudian selesai. Dan kita akan membagikan file tersebut dengan cara klik kanan lagi, kemudian klik dapatkan link. Dan link tersebut nantinya akan dibagikan secara umum dan terbuka dan tidak perlu lagi istilahnya ada minta izin akses. Setelah masuk ke bagian bagikan, setelah masuk ke bagian dapatkan link, kemudian klik salin link. Kemudian muncul tulisan link disalin.
Kemudian selanjutnya kita coba untuk masuk ke tab baru yang di mana tab tersebut kita gunakan untuk melihat file Google Drive yang sudah kita bagikan. Ini mohon maaf nih. Ini merupakan salah satu link Google Drive yang sudah dibagikan tadi. Kemudian kita klik enter. Seperti inilah hasilnya. Dan untuk membagikan file, mengupload folder, kita klik lagi baru. Kemudian kita klik upload folder. Kemudian kita coba salah satu folder yang ingin saya upload, yaitu ya apalah itu namanya. Kemudian klik upload. Seperti biasa kita akan ditunggu yang nantinya folder yang sudah diupload akan muncul seperti ini, sesuai dengan nama folder yang yang ada di dalam komputer kita. Dan cara membagikannya pun sama seperti bagaimana cara saya membagikan file dalam folder backups. Baiklah, itu saja dulu penjelasan bagaimana cara menggunakan Google Drive. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Christine Yovita. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Lutfi atas penjelasannya tentang penggunaan Google Drive. Di sini dapat saya simpulkan dari semua penjelasan yang telah kami sampaikan bahwa Google Drive merupakan layanan penyimpanan online atau cloud storage milik Google yang terhubung dengan semua produk Google. Google Drive memiliki fungsi dan manfaat yang sama seperti layanan cloud lainnya seperti Dropbox, iCloud, OneDrive, dan sejenisnya. Google Drive memudahkan penggunaan Google untuk mengatur, mengubah, serta backup data-data penting dengan sistem keamanan terbaik. Itulah penjelasan singkat dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, mengenai pengertian, fungsi, dan manfaat menggunakan Google Drive. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Kami akhiri, terima kasih dan selamat mencoba.